Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, sebelumnya perkenalkan nama saya Vika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ilmu geografi dalam mengkaji bencana alam dan mitigasinya. Yang pertama di sini kita akan menjelaskan atau saya akan menjelaskan definisi bencana alam. Bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Serta ada juga beberapa definisi bencana alam menurut para ahli atau menurut umum. Menurut umum yang pertama itu suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa luar biasa yang disebabkan oleh fenomena alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi seperti yang telah saya jelaskan pada awal tadi. Setelah itu menurut Kobor Aiwei menyatakan bahwa bencana alam adalah insiden atau serangkaian insiden yang mengakibatkan korban dan kerusakan infrastruktur serta gangguan layanan penting di luar kapasitas normal atau suatu wilayah. Menurut Heru Sri Haryanto, mendefinisikan bencana alam sebagai kerusakan pada pola kehidupan normal yang merugikan manusia, tatanan sosial, dan menimbulkan kebutuhan darurat masyarakat. Menurut Kamandis dari UGM menyebutkan bencana alam sebagai rangkaian kejadian yang disebabkan oleh gejala alam yang menyebabkan kerugian materi, korban jiwa, dan kerusakan lingkungan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan konsep bencana alam. Konsep bencana alam menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat. Setelah itu, bencana alam juga memiliki beberapa konsep atau dalam hal ini bencana alam ini meliputi tsunami, letusan gunung, topan, tanah longsor, dan sebagainya. Bencana alam seringkali mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis bagi masyarakat yang terdampak. Dengan kata lain, bencana alam adalah fenomena alam yang tiba-tiba menimbulkan kerugian atas kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tetapi kita tidak boleh mendahulukan Tuhan, yaitu bahwa bencana alam itu adalah suatu peringatan dari Allah juga. Setelah itu, kita akan menjelaskan definisi mitigasi. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Upaya mitigasi dapat berupa pembangunan fisik seperti bangunan tanah bencana dan sistem peringatan dini, serta menyadarkan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana. Ada beberapa definisi mitigasi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Debdakrik 2003. Mitigasi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bencana yang meliputi kesiapsiagaan, penyiapan fisik, kewaspadaan, dan kemampuan mobilisasi. Setelah itu menurut Carter tahun 1992 menyebut mitigasi sebagai upaya atau kegiatan yang ditunjukkan untuk mengurangi dampak dari bencana alam atau buatan manusia bagi bangsa atau masyarakat. Dalam konteks peraturan pemerintahan nomor 21 tahun 2008, mitigasi mendefinisikan sebagai serangkaian upaya melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk ancaman bencana. Umumnya, mitigasi mencakup tindakan fisik seperti pembangunan infrastruktur tanah bencana, dan pengaturan tata ruang serta tindakan non-fisik seperti edukasi, sosialisasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat agar lebih siap menghadapi bencana alam. Selanjutnya, kita masuk kepada eh, konsep mitigasi. Konsep mitigasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, mitigasi mencakup tindakan fisik seperti penguatan bangunan dan pengaturan tata ruang, serta tindakan non-fisik seperti edukasi dan peningkatan kewaspadaan. Di mana mitigasi mitigasi konsep dari mitigasi bencana ini juga eh, memiliki beberapa
yang namanya penanggulangan. Seperti tujuannya adalah untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya bencana dan dampak yang ditimbulkannya, sehingga dapat mengurangi korban dan kerugian materi. Mitigasi juga meliputi identifikasi dan pemetaan risiko bencana serta perencanaan yang berkelanjutan untuk kesiapsiagaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perihal aplikasi dalam konteks geografi. Yang pertama itu ada analisis risiko bencana. Analisis risiko bencana melibatkan pemetaan dan identifikasi daerah yang rawan bencana, serta menilai potensi dampak bencana terhadap masyarakat dan infrastruktur, di mana terdapat tiga faktor utama. Yang pertama, ancaman atau HART. Yang kedua, ada keretakan atau vulnerability dan kapasitas atau capacity. Dalam analisis ini, ancaman menggambarkan potensi atau kemungkinan terjadinya bahaya bencana. Kereta, keretakan Kerentanan menunjukkan tingkat kelemahan suatu wilayah atau masyarakat terhadap dampak bencana, sedangkan kapasitas adalah kemampuan sumber daya dan kesiapan dalam mengatasi dan menghadapi bencana. Tujuan analisis resiko bencana ini ialah untuk mengetahui besarnya kerugian potensial seperti korban jiwa, kerusakan tata ruang, kerusakan harta benda, dan gangguan aktivitas sosial seperti mempersiapkan langkah-langkah mitigasi dan mengendalikan risiko yang efektif. Hasil analisis ini biasanya dituangkan dalam peta risiko yang menjadi dasar perencanaan penanggulangan bencana. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perencanaan mitigasi, di mana perencanaan mitigasi ini mencakup pengembangan strategi dan sistem evakuasi, penentuan lokasi perlindungan atau pengungsian, serta pembangunan infrastruktur yang dapat mengurangi dampak bencana, di mana perencanaan mitigasi ini dalam konteks geografi adalah proses strategis yang menggunakan data dan informasi geografis seperti peta kawasan rawan bencana, karakteristik topografi, dan kondisi lingkungan untuk merancang dan menerapkan langkah-langkah pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Perencanaan ini melibatkan identifikasi daerah-daerah yang memiliki potensi tinggi terhadap bencana, seperti daerah rawan longsor, rawan banjir, rawan gempa, kemudian menentukan tindakan mitigasi yang tepat, baik berupa pembangunan fisik. Contohnya, tanggul, terasering, bangunan tanah gempa, atau tahan gempa maksudnya. Di sini juga dapat perencanaan mitigasi ini berupa non-fisik, contohnya sosialisasi, penyuluhan, dan pengaturan tata ruang. Di mana sosialisasi mitigasi bencana ini sangat penting bagi kita semua yang berada di daerah rawan-rawan bencana. Karena ini dapat membuat kita tidak panik dalam menghadapi bencana alam yang akan terjadi, di mana pendekatan geografi memungkinkan perencanaan mitigasi menjadi lebih efektif dengan pemetaan yang akurat dan pemahaman hubungan antara lingkungan dan bencana, sehingga pengolahan risiko dapat dilakukan sebelum bencana terjadi. Setelah itu, saya akan menjelaskan manajemen bencana, di mana manajemen bencana ini adalah proses keseluruhan yang meliputi penanganan pra-bencana atau persiapan dan mitigasi saat bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana, pemulihan dan rekonstruksi. Di mana manajemen bencana ini dalam pengabdian geografi melibatkan penggunaan sistem informasi geografi atau SIG dan teknologi yang terkait untuk mendukung seluruh tahapan penanganan bencana, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, responnya, hingga pemulihan. SIG memungkinkan pemetaan daerah rawan bencana secara akurat, perencanaan jalur evakuasi, dan penentuan lokasi pusat pengungsian berdasarkan data spasial dan demografis. Di mana kita kalau di Padang ini mungkin banyak melihat yang namanya
ada di jalan-jalanan tersebut petunjuk jalur evakuasi. Nah, di sanalah digunakannya SIG. Dalam SIG ini, saat bencana membantu koordinasi tanggapan darurat dengan menyediakan informasi real time mengenai lokasi terdampak, sumber daya yang terjadi, dan rute bantuan. Setelah bencana, SIG tersebut akan membantu kita untuk setelah bencana, SIG digunakan untuk evaluasi dampak serta perencanaan rekonstruksi yang efektif. Selain SIG, teknologi seperti penginderaan jauh dan global positioning system atau GPS yang sering kita dengar GPS tersebut juga digunakan untuk pengumpulan dan analisis data geografis yang vital dalam manajemen bencana. Pendekatan ini mungkin mengambil keputusan lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi dalam menghadapi bencana serta memaksimalkan efisiensi sumber daya yang mengurangi kerugian dan mempercepat pemulihan. Di sini kita dapat simpulkan bahwa sangat penting yang namanya sosialisasi, yang sangat penting namanya kita mengetahui tanda-tanda akan terjadinya bencana. Dari situlah kita harus mengetahui banyak ilmu-ilmu tentang mitigasi bencana, tentang manajemen bencana, agar kita tidak panik dalam menghadapi bencana tersebut. Seperti yang telah kita rasakan waktu beberapa minggu yang lalu, ada yang namanya simulasi ketika terjadinya bencana alam. Mungkin cukup sekian materi tentang ilmu geografi dalam mengkaji bencana alam dan mitigasinya yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya eh, memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.